Hujan turun membasahi jalan-jalan Gangnam yang ramai oleh lampu neon. Di balik kaca mobil mewah berwarna hitam, Han Soo-jin menatap kosong keluar jendela. Gadis berusia 23 tahun itu adalah putri tunggal dari Han Tae-kyung, pemilik Han Group, salah satu konglomerat terbesar di Korea Selatan. Dari luar hidupnya tampak sempurna, kecantikan, kekayaan, dan popularitas. Namun di balik itu semua, Soo-jin menyimpan luka dan rahasia yang tak seorang pun tahu. "Agassi, kita sudah sampai," ucap sopirnya. Soo-jin mengangguk pelan, turun dari mobil, lalu melangkah masuk ke aula megah tempat pesta ulang tahunnya digelar. Ratusan tamu hadir, politisi, pengusaha, hingga artis papan atas. Musik klasik mengalun, lampu kristal berkilauan, dan semua mata tertuju padanya. Dengan gaun putih elegan, ia tampak bagaikan putri dalam dongeng. Namun senyum di wajahnya hanyalah topeng. Hatinya terasa kosong. Ia muak dengan semua kepalsuan. Orang-orang yang mendekat hanya karena harta, ayah yang dingin dan sibuk dengan bisnis, serta ibu yang telah meninggalkannya sejak kecil. Di sudut aula, Soo-jin tiba-tiba melihat seorang pria muda berpakaian sederhana, sangat kontras dengan tamu. Lainnya, ia mengenakan setelan murah, wajahnya polos namun tegas. Pria itu tampak kebingungan, seperti tidak seharusnya berada di sana. "Aneh, siapa dia?" batin Soo-jin. Saat melangkah mendekat, seorang wanita tua menjatuhkan gelas di dekat meja. Pria itu dengan sigap menolongnya, mengangkat pecahan kaca dengan tangan tanpa peduli terluka. Kejadian itu membuat Soo-jin memperhatikannya lebih dalam. Kemudian, tatapan mereka bertemu. Hanya sebentar, tapi cukup untuk menyalakan rasa penasaran. Pria itu bernama Kang Ji-hoon, mahasiswa kedokteran yang bekerja paruh waktu sebagai pelayan tambahan malam itu. Karena salah komunikasi, ia masuk ke area tamu, membuatnya terlihat seperti undangan misterius. Soo-jin, bosan dengan pesta penuh kepalsuan, memutuskan untuk keluar sebentar. Tak disangka, ia bertemu Ji-hoon lagi di lorong belakang hotel. "Sepertinya Anda bukan tamu undangan," kata Soo-jin dengan nada tenang, tapi tajam. Ji-hoon tersenyum kikuk. "Benar, saya hanya bekerja paruh waktu di sini. Kalau Nona ingin, saya akan pergi sebelum keamanan menyadarinya." Jawaban jujur itu membuat Soo-jin terkejut. Semua orang biasanya berusaha mendekatinya dengan wajah manis penuh kepura-puraan. Tapi pria ini berbeda. Malam itu, setelah pesta usai, Soo-jin kembali ke rumah megahnya. Ia menemukan ayahnya sedang berbicara serius dengan sekretaris pribadi. "Proyek merger itu tidak boleh gagal, mengerti? Gunakan semua cara," ujar Han Tae-kyung dan Soo-jin mendekat, mencoba berbicara. "Apa? Tadi malam aku ingin." Namun ayahnya memotong kasar. "Soo-jin, ini bukan waktunya. Pergilah istirahat." Ucapan itu membuat hatinya semakin hancur. Di rumah sebesar istana, ia justru merasa sendirian. Malam itu, sambil menatap foto, lama ibunya yang hilang tanpa kabar sejak ia berusia 7 tahun, Soo-jin berbisik lirih. "Eoma, kalau saja kau masih di sini." Beberapa hari kemudian, Soo-jin kembali secara diam-diam ke rumah sakit tempat Yuchin magang. Ia sengaja berdonasi atas nama anonim, lalu menyamar dengan pakaian sederhana. Di sana, ia melihat Yuchin bekerja dengan tekun merawat pasien lansia. Meski lelah, pria itu tetap tersenyum tulus. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Soo-jin merasa ingin mengenal seseorang bukan karena kepura-puraan. Ia memberanikan diri menyapa. "Kau, Yuchin kan?" tanyanya. Ji-hoon terkejut melihatnya. "Nona miliarder, kenapa Anda ada di sini?" Soo-jin tertawa kecil. "Aku juga tidak tahu. Mungkin ingin kabur sebentar dari kehidupanku." Percakapan singkat itu menjadi awal hubungan mereka. Soo-jin kagum pada kesederhanaan Yuchin, sedangkan Yuchin melihat sisi manusiawi di balik sosok putri konglomerat. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Seorang pria misterius berpakaian gelap mengawasi mereka dari jauh. Ia berbicara lewat telepon dengan suara rendah. Han Soo-jin mulai terlalu dekat dengan seseorang. Jika rahasia itu terbongkar sebelum waktunya, semuanya akan hancur. Rahasia apa yang dimaksud? Mengapa kehidupan Soo-jin seperti diikat oleh bayangan gelap?
Malam itu, saat Sujin pulang, ia menemukan sebuah amplop hitam di meja kamarnya. Di dalamnya terdapat foto lama, seorang wanita yang sangat mirip dengannya, bersama pria asing yang bukan ayahnya. Soo-jin terperanjat. Tangannya gemetar. Apa maksud semua ini? Lampu kamar berkelap-kelip, hujan semakin deras di luar, dan air matanya jatuh untuk pertama kali setelah sekian lama. Hujan malam itu seolah membawa kutukan. Setelah menemukan foto misterius, Sujin sulit tidur. Matanya sembab, pikirannya berantakan. Siapa wanita dalam foto itu? Kenapa begitu mirip dirinya? Dan kenapa ada pria asing berdiri di sisinya? Bukan ayahnya? Keesokan paginya, Sujin menyembunyikan amplop itu di laci rahasia. Ia berusaha bersikap normal, meski jantungnya terus berdegup kencang. Di ruang makan keluarga, ayahnya, Han Tae-kyung, duduk membaca laporan keuangan. Tidak ada percakapan hangat, hanya suara dentingan sendok. "Apa kau baik-baik saja?" tanya ayahnya singkat. Soo-jin ragu. "Apa? Aku ingin bertanya sesuatu tentang Eoma." Han Tae-kyung mendongak tajam. "Jangan membicarakan ibumu lagi. Dia sudah lama pergi." Nada dingin itu menusuk hati Sojin. Ia tahu, ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi ayahnya tidak akan pernah mau mengaku. Di sisi lain kota, Yuchin sedang sibuk belajar di perpustakaan rumah sakit. Tubuhnya lelah setelah shift malam, tapi matanya tetap fokus. Ia punya impian besar, menjadi dokter yang bisa menyelamatkan banyak nyawa. Tiba-tiba, Sujin muncul membawa 2 gelas kopi. "Kau butuh ini," katanya sambil tersenyum. Yuchin hampir menjatuhkan buku. "Nona Han, kenapa kau selalu muncul tiba-tiba?" "Panggil aku Sujin saja. Kalau terus begitu, aku akan terlihat seperti alien di duniamu," jawabnya dengan nada bercanda. Mereka tertawa kecil. Momen sederhana itu membuat jarak di antara mereka semakin dekat. Sujin merasa bebas, seolah bukan lagi putri miliarder yang hidup dalam sangkar emas. Namun, kebersamaan mereka tak luput dari pengawasan. Seseorang diam-diam mengambil foto dari jauh. Seorang pria misterius dengan kamera tersembunyi. Luka Yuchin suatu malam. Setelah menolong pasien darurat, Yuchin jatuh pingsan karena kelelahan. Sujin yang kebetulan datang menjenguk, panik dan membawanya ke ruang istirahat. Saat menunggunya sadar, ia melihat dompet Yuchin tergeletak. Di dalamnya ada foto seorang wanita paruh baya dengan wajah penuh kasih. Begitu bangun, Yuchin menyadari tatapan Sujin. "Itu ibuku, dia sakit parah. Karena itulah aku bekerja mati-matian. Aku ingin jadi dokter, agar bisa merawatnya dengan tanganku sendiri." Sojin terharu. Untuk pertama kali, ia bertemu seseorang yang berjuang bukan demi uang atau kekuasaan, melainkan demi cinta. Hatinya bergetar, namun ia menyembunyikan perasaannya. Sementara itu, di kantor pusat Han Group, sebuah rapat rahasia digelar. "Presiden Han, kabar tentang putri Anda mulai menarik perhatian media. Mereka berspekulasi soal keluarganya," ucap sekretaris. Han Tae-kyung mengetuk meja dengan keras. "Jangan sampai ada yang tahu kebenaran. Kalau perlu, bungkam semua orang." Sekretaris itu menunduk, namun di matanya ada kilatan ragu. Apakah rahasia yang disembunyikan begitu berbahaya hingga harus mengorbankan segalanya? Suatu sore, Sojin menerima pesan anonim. "Jika ingin tahu kebenaran tentang ibumu, datanglah ke dermaga tua jam 10 malam." Dengan hati-hati, ia menyelinap keluar tanpa sepengetahuan ayahnya. Udara malam menusuk kulit, suasana dermaga mencekam. Di sana, ia bertemu seorang pria tua berwajah keras, bekas luka menghiasi pelipisnya. "Akhirnya aku bisa melihatmu." "Putri dari Min Seo-yeon," katanya lirih. Sojin terkejut. "Min Seo-yeon? Itu nama eomaku?" Pria itu mengangguk. "Ya, tapi ada sesuatu yang tidak kau tahu. Ibuku bukan hilang begitu saja. Ia dipaksa pergi oleh ayahmu sendiri." Darah Sojin terasa berhenti mengalir.
Dunia yang ia kenal seakan runtuh. Keesokan harinya, Seo-jin terlihat murung. Yu-jin menyadarinya. Kau terlihat berbeda. Ada sesuatu yang kau sembunyikan? Tanyanya lembut. Seo-jin hampir menceritakan segalanya, tapi ia takut menyeret Yu-jin ke dalam bahaya. Tidak, aku hanya lelah, jawabnya singkat. Namun air mata yang jatuh tanpa sadar membuat Yu-jin menggenggam tangannya. Apapun yang terjadi, kau tidak sendirian. Genggaman itu memberi kehangatan yang belum pernah ia rasakan. Tapi di balik ketulusan itu, bahaya semakin mendekat. Kamera menyorot seorang pria misterius yang sedang membuka laptop. Ia menampilkan foto Soo-jin bersama Yu-jin. Jika hubungan ini berlanjut, rahasia keluarga Han akan segera terbongkar. Kita harus bertindak sebelum terlambat, katanya dingin. Layar menghitam, suara hujan kembali terdengar, menandai semakin pekatnya misteri dan konflik. Malam semakin larut, tapi pikiran Soo-jin tak kunjung tenang. Kata-kata pria di dermaga masih terngiang. Ibumu tidak hilang. Ia dipaksa pergi oleh ayahmu sendiri. Jika itu benar, seluruh kehidupannya selama ini adalah kebohongan. Ia menatap foto misterius itu lagi. Wajah wanita di dalamnya, sama persis seperti dirinya, adalah bukti yang tak bisa ia abaikan. Beberapa hari kemudian, Soo-jin memberanikan diri menemui pria tua itu lagi. Namanya Choi Man-seok, mantan pengacara keluarga Han yang pernah dekat dengan ibunya. Seo-yeon adalah wanita baik, tapi ia tahu terlalu banyak. Ayahmu melakukan sesuatu yang tidak ingin dunia tahu, ujar Choi dengan suara bergetar. Apa maksudmu? Tanya Soo-jin penuh penasaran. Choi mengeluarkan map usang berisi dokumen. Ini bukti transaksi ilegal Han Group 20 tahun lalu. Ibuku ingin menghentikan ayahmu, tapi akhirnya ia diusir dan disembunyikan. Sampai sekarang aku pun tidak tahu di mana dia. Tangan Soo-jin gemetar. Bagian hatinya menolak mempercayai ayahnya bisa sekejam itu, tapi dokumen di hadapannya terlalu nyata. Yu-jin mulai terlibat sementara itu. Yu-jin merasa aneh melihat perubahan sikap Soo-jin. Ia sering melamun, bahkan sesekali menahan tangis. Suatu malam, Yu-jin mendekatinya di atap rumah sakit. Soo-jin, kalau kau terus memendamnya sendiri, kau akan hancur. Ceritakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Soo-jin terdiam lama, lalu menghela napas. Aku menemukan sesuatu tentang keluargaku, tentang Eoma, dan mungkin apaku bukan orang yang kukira. Yu-jin menatapnya serius. Kalau begitu biarkan aku mendampingimu mencari kebenaran. Kau tidak harus menanggung ini sendirian. Untuk pertama kali, Soo-jin merasa ada seseorang yang benar-benar berpihak padanya. Namun, langkah Soo-jin tidak luput dari pengawasan. Pria misterius yang memantau sejak lama, Seo Dae-hyun, tangan kanan Han Tae-kyung, mulai bergerak. Kita tidak bisa membiarkan putri itu menggali masa lalu. Jika ia tahu terlalu banyak, semua akan runtuh, katanya pada telepon. Malam itu juga, mobil yang ditumpangi Soo-jin hampir ditabrak oleh kendaraan tak dikenal. Beruntung Yu-jin yang menjemputnya berhasil menariknya tepat waktu. Soo-jin terengah. Itu bukan kebetulan, kan? Yu-jin menatapnya dengan tatapan khawatir. Seseorang mencoba melukaimu. Di sisi lain, sekretaris Han Tae-kyung diam-diam menyimpan hati nurani. Ia mengirimkan pesan anonim kepada Soo-jin. Jika ingin tahu tentang ibumu, cari rumah sakit tua di Busan. Ada seseorang di sana yang tahu segalanya. Soo-jin dan Yu-jin pun berangkat diam-diam ke Busan. Dalam perjalanan, mereka mulai saling membuka diri. Yu-jin bercerita tentang masa kecilnya yang miskin, tentang bagaimana ia harus bekerja keras sejak remaja demi biaya sekolah. Soo-jin mendengarkan dengan penuh empati. Kalau aku bisa memilih, kata Soo-jin lirih, aku lebih suka hidup sederhana seperti dirimu daripada terkurung dalam sangkar emas ini. Yu-jin menoleh padanya, matanya penuh ketulusan. Kalau begitu, mulai sekarang, anggap saja kau tidak sendirian lagi. Sampai di Busan, mereka menemukan rumah sakit tua yang sudah hampir ditutup. Di sana, seorang suster lansia menyambut mereka. Kalian mencari Min Seo-yeon?
Aku mengenalnya. Ia pernah dirawat di sini bertahun-tahun lalu, dalam keadaan hancur. Tapi setelah itu ia menghilang. Ada seseorang yang memindahkannya diam-diam. Air mata Sujin menetes. Jadi, om aku masih hidup? Suster itu mengangguk samar. Aku tak tahu pasti. Tapi aku mendengar, dia bersembunyi di luar negeri dengan nama baru. Informasi itu membuat hati Sujin bergejolak antara harapan dan ketakutan. Malamnya, Sujin dan Ji-hun menginap di penginapan sederhana. Hujan kembali turun deras. Sujin berdiri di balkon, menatap lampu-lampu kota. Yuchin, kalau aku bukan siapa-siapa, kalau aku bukan putri Han Group, apakah kau masih mau berada di sisiku? Yuchin mendekat, meletakkan jaket di bahunya. Aku tidak peduli siapa kau. Yang aku tahu, kau adalah Han Sujin yang membuatku ingin melindunginya. Hati Sujin bergetar. Ia tersenyum untuk pertama kali dengan tulus. Hujan malam itu tak kunjung reda. Di penginapan sederhana Busan, Sujin tidak bisa tidur. Kata-kata suster tua bergema di kepalanya. Ibumu masih hidup. Ia bersembunyi dengan nama baru. Sementara itu Yuchin duduk di kursi, menulis catatan medis untuk pasiennya. Ia menoleh, melihat Sujin termenung. Kau tidak harus menghadapi semua ini sendirian, ucapnya pelan. Sujin menoleh, tersenyum getir. Aku takut, Yuchin. Kalau semua ini benar, hidupku selama ini hanya kebohongan. Yuchin mendekat, menggenggam tangannya. Kebenaran memang menyakitkan, tapi hanya dengan itu kau bisa bebas. Di Seoul, Han Taekyung mengamuk begitu tahu putrinya pergi ke Busan. Anak itu terlalu jauh. Kalau rahasia lama terbongkar, bukan hanya aku, seluruh Han Group akan runtuh. Seo Dae-hyun, tangan kanannya, menunduk. Presiden Han, biarkan saya yang menyelesaikannya. Saya sudah mengawasi Sujin. Jika perlu, kita bisa menyingkirkannya secara permanen. Han Taekyung terdiam, wajahnya penuh dilema. Namun akhirnya ia mengangguk. Lakukan apapun, asal jangan sampai kebenaran itu keluar. Sujin dan Yuchin bersiap kembali ke Seoul. Namun sebelum berangkat, mobil mereka disergap oleh sekelompok pria berseragam hitam. Lari! Teriak Yuchin sambil menarik tangan Sujin. Mereka berlari di lorong sempit pasar malam Busan. Lampu-lampu redup berkelip, suara hujan menutupi langkah. Nafas Sujin tersengal, tapi Yuchin terus melindunginya. Akhirnya mereka bersembunyi di gudang tua. Sujin meneteskan air mata. Mereka ingin membunuhku. Yuchin menatapnya dalam. Kalau begitu kita harus melawan. Kau harus berdiri menghadapi ayahmu. Dengan keberanian yang tersisa, Sujin kembali ke Seoul dan langsung masuk ke ruang kerja ayahnya. Apa? Katakan yang sebenarnya. Apa yang kau lakukan pada Eoma? Han Taekyung terdiam lama. Lalu akhirnya ia berkata lirih. Ibumu terlalu baik. Dia menemukan bukti bahwa aku menerima suap besar dari pemerintah 20 tahun lalu. Jika hal itu terungkap, seluruh kerajaan, bisnis kita akan hancur. Aku memaksanya pergi. Sujin terisak. Jadi semua ini benar. Apa yang kucintai selama ini, membuang Eoma demi uang? Taekyung memukul meja. Kau tidak mengerti, semua yang kulakukan demi melindungimu, demi masa depanmu. Sujin menatapnya tajam, air mata bercampur amarah. Itu bukan perlindungan. Itu penjara. Tiba-tiba, pintu terbuka. Seo Dae-hyun masuk sambil membawa pistol. Presiden Han, maafkan saya. Tapi perusahaan ini bukan lagi milik Anda. Semua rahasia sudah ada di tangan saya. Taekyung terperanjat. Dae-hyun, beraninya kau mengkhianatiku. Sujin terkejut. Jadi selama ini, pria itu bukan sekadar tangan kanan, tapi juga orang yang ingin menjatuhkan ayahnya. Dae-hyun menodongkan pistol ke arah Sujin. Putri kecil ini akan jadi kartu truf terakhirku. Namun tiba-tiba, Yuchin muncul dan menubruknya. Pergulatan sengit terjadi, suara tembakan meledak, semua orang terkejut.
Peluru melesat, menembus bahu Ji-hun. Soo-jin. Lari. Katanya lemah. Soo-jin menjerit, tapi justru keberaniannya bangkit. Ia meraih pistol yang terjatuh, lalu menodongkannya ke arah Dae-hyun dengan tangan gemetar. Jangan sentuh siapapun lagi. Keadaan menjadi tegang. Polisi tiba setelah menerima laporan anonim dari sekretaris lama Han Tae-kyung yang akhirnya menyesal. Dae-hyun ditangkap, dokumen kejahatannya disita. Han Tae-kyung pun tak bisa mengelak lagi. Semua bukti suap, manipulasi, hingga pengusiran Seo-yeon terungkap ke publik. Konglomerat Han Group runtuh dalam hitungan hari. Saham anjlok, media gempar, dan reputasi keluarga hancur. Soo-jin berdiri di tengah badai itu, tubuhnya gemetar. Aku kehilangan segalanya. Yu-jin yang masih terluka menggenggam tangannya. Tidak, kau justru menemukan kebebasan. Beberapa bulan kemudian, Soo-jin hidup sederhana bersama Yu-jin. Ia menjual sebagian besar aset pribadinya untuk mendirikan yayasan amal di bidang kesehatan, terinspirasi dari perjuangan Yu-jin merawat pasien miskin. Di sebuah taman kecil, Soo-jin menatap langit biru. Aku tidak tahu apakah Eoma masih hidup, tapi setidaknya aku tidak lagi terikat pada kebohongan. Yu-jin tersenyum, menggenggam tangannya erat. Apapun yang terjadi, kita akan mencarinya bersama. Soo-jin mengangguk, senyumnya tulus untuk pertama kalinya. Kamera menyorot Soo-jin dan Yu-jin berjalan beriringan di jalan setapak penuh bunga musim semi. Musik lembut mengalun, namun di balik bayangan, seorang wanita paruh baya dengan wajah mirip, Soo-jin memperhatikan dari jauh. Ia meneteskan air mata, lalu berbisik, "Anakku, kau akhirnya bebas." Wanita itu adalah Min Seo-yeon, ibu yang selama ini hilang. Identitasnya tetap misterius, tapi kehadirannya memberi harapan akan pertemuan kembali suatu hari nanti.